dari situs resmi ya, bocoran dari jubir MK. Kalau MK-nya nanti jujur, MK-nya benar-benar independen, maka dipastikan pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin akan didiskualifikasikan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang alasan Andika Perkasa meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Jadi di berita ini saya akan menjelaskan tentang yang minta ke MK supaya MK mendiskualifikasikan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Nah ini beritanya dari situs resmi ya, bocoran dari jubir MK. Alasan Andika Perkasa minta MK diskualifikasi Lutfi di Pilgub Jawa Tengah ya. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Priyadi atau Andika Hendi mengungkap alasan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin di pilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Kuasa hukum Andika Hendi, Roy Johnson Siagi, mendalilkan Lutfi Yassin telah melakukan kecurangan secara struktur, sistematis dan masif di Pilgub Jawa Tengah 2024 sehingga layak didiskualifikasikan. Roy menyinggung kedekatan Lutfi dengan Kapolda Jateng, terus dengan adanya iklan dari Presiden Prabowo serta bagi-bagi bansos yang diikuti langsung oleh Jokowi, mantan presiden ke-7. Ia juga menyebut banyak kepala desa di Jawa Tengah yang tidak netral dengan mendukung Lutfi Yassin. Ia mendalilkan hal tersebut merugikan Andika Hendi. Ya memang ya, kalau aparat desa seperti kepala desa atau perangkat-perangkat desa itu mengarahkan masyarakatnya, sengaja diarahkan dan diyakinkan untuk memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Nah secara undang-undang, secara hukum ini kan jelas 100% salah. Karena yang namanya pejabat daerah atau pejabat desa itu tidak boleh kampanye untuk kemenangan paslon tertentu ya. Ini sudah jelas-jelas melanggar ya, cacatnya demokrasi ya, ini contohnya seperti ini kayak gitu. Seandainya netral, tidak ada aparat atau perangkat desa yang ikut kampanye untuk kemenangan paslon tertentu, karena dipastikan memang pasangan Andika Hendi itu unggul, karena di setiap TPS juga pasangan Andika Hendi itu unggul di mana-mana. Oke, saya lanjutkan. PKD tingkat Jawa Tengah mengadakan kegiatan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir. Nah, hal ini itu yang ditangkap oleh Bawaslu ya. Bawaslu sempat memergoki konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah ya, yang ternyata memang betul, memang sedang berkampanye untuk kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Ini kepala desa loh, kepala desa se-Jawa Tengah ya, itu berkampanye untuk kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Dan saat sedang ada di suatu gedung ya, bisa dikatakan sedang berkonsolidasi ya, seperti acara-acara seminar kayak gitu. Dan di saat itu dipergoki oleh Bawaslu. Bertempat di Hotel Gumaya Semarang pada Rabu 23 Oktober 2024 yang digerebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul jam 9 malam ini 21.00, kata Roy dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di panel 1 MK yang dipimpin oleh Suhartoyo. Jadi ini di MK ini baru sidang pertama ya, sidang panel tahap 1 ya. Begitu juga di Jawa Timur, di Sumatera Utara itu nanti sidang-sidang baru sidang panel 1 ya. Masih ada beberapa sidang lagi. Jadi kalau yang saya tahu informasinya dari situs resmi ini ya, dari jubir MK itu bocorkan besar kemungkinan pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin itu didiskualifikasikan. Tetapi kan kita semua itu nggak tahu, karena yang memutuskan itu kan hakim.
Sedangkan hakim itu punya atasan yaitu presiden. Sedangkan presiden kita saat ini itu juga masih ada bayang-bayang mantan presiden ke-7. Itu yang bikin meragukan, itu kan yang seperti itu kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Lebih lanjut, Roy menyebut intimidasi kepada kepala desa juga terjadi dengan modus pemanggilan untuk klarifikasi penggunaan dana desa atau pengelolaan dan dana Pemprov Jawa Tengah. Jadi para kepala desa itu dan Pemprov Jawa Tengah itu menggunakan dana tersebut buat kampanye, ya, dibagi-bagikan ke masyarakat dan masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Itu seperti itu. Roy mengklaim upaya intimidasi itu persis seperti yang telah terjadi sejak Pilpres 2024 dan kembali digunakan di pilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Pada masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2024, hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Lutfi, katanya. Roy juga mengadilkan adanya mutasi Polri pada Juni 2024 di mana 15 wilayah yang Kapolres diganti dimenangkan oleh pasangan Lutfi Yassin. Karena itu dalam petitum mereka, MK diminta untuk keputusan KPU yang menyatakan Lutfi Yassin sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, maka ini harus dibatalkan. Jadi dengan membatalkan atau mendiskualifikasikan pasangan calon atas nama Ahmad Lutfi dan Taji Yassin sebagai pemenang gubernur dan wakil gubernur terpilih di Jawa Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024, kata kuasa hukum. Mereka juga meminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon Andika Hendi dalam Pilgub Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Tengah sendiri itu di Pilgub kemarin itu kecurangannya sangat terbuka dan sangat vulgar. Bahkan kita semua itu tahu. Yang paling jelas saja itulah Prabowo itu kan presiden, posisi presiden. Memohon-mohon, ya intinya kampanye, memohon meminta rakyat Jawa Tengah untuk memilih pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Ini sangat-sangat tidak profesional. Ini kalau MK-nya nanti jujur, MK-nya benar-benar independen, maka dipastikan pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin akan didiskualifikasikan. Itu pasti dengan catatan MK independen, tidak berpihak.